dan sebagai pimpinan majelis sidang dan sangat berbangga dengan kesatuan bapak-bapak dan wira-wira di Sabi Marahpara. Walaupun dalam keadaan sibuk, dalam natidat dan latihan haro paitaan kapangasok, haro pait mengurak, haro negumamas, natualation dan puanemi, haro minat persumilaw, di aman miun, hinayaw hite. Ruhaina Tian Makaro. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena dalam kesibukan kita dapat datang di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia, merayu Tuhan dat isuan dat tada hari Minggu dite. Kau dat persekutuan wira tu minamili dahai de natua Jim selaku pengkhotbah undangan atau jemputan dat Natalo wirah daton dabaina. Memang di kalangan kita dah hamba-hamba Tuhan, tapi kita bersyukur dengan pilihan ini. Puji Tuhan, memang secara pribadi tidak ada begitu banyak kelebihan, cuma kelebihan kami yang diutus dipanggil sebagai pengkhotbah ini, yaitu kami harus menetapkan waktu dan masa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Jadi hanya itu kelebihan kami. Jadi pada pagi ini kelebihan lain lagi yaitu saya sedang berbicara dan ada pendengar. Namun kita bersyukur di hadapan Tuhan karena setiap hati kita ada satu oknum yang sedang berada dalam hati kita masing-masing. Oknum itu adalah yang sama. Semua kita sama. Dan tidak ada yang lebih. Yang penyampai dan pendengar satu oknum pribadi yang kita telah miliki yaitu Yesus Kristus adalah yang sama. Amin. Oleh itu saya mengajak kita untuk beri tepukan kepada Yesus Raja atas segala raja yang sudah lahir dalam hati kita masing-masing dan sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya nakasuaban dite. Tema yang disediakan oleh pelayanan wira sudah berubah daripada yang mula-mula. Tema yang adalah di mula-mula panggilan seorang bapak yang teguh. Tetapi dia hanya spesifik kepada bapak sahaja. Tapi karena untuk memperluaskannya maka diubah kepada wira dan yang akhirnya yang dikatakan oleh pimpin tadi yaitu wira ini lebih luas dan ada kategori yang istimewa untuk pasukan lelaki yang sebagai wira. Jadi kami sangat bersyukur dalam pasukan wira karena ada beberapa individu yang walaupun bukan bapak tetapi dia ada identiti wira karena dia berjuang bersama-sama dengan wira dalam pelayanan SIB Merak-Perak ini dalam banyak bidang. Isuang dati lo gunung doa nga, ruyung-ruyung na payahan, kebanyakan wira muda. Wah, ikan Bapak Riko, kalau dari segi usia dia masih muda-mudi, tapi Bapak negeri ya. Di Bapak Runguy kadahai Branson kalau segi usia dia belum layak sebagai wira, tapi karena pelayanannya dia tergolong sebagai wira. Banyak lagi wira-wira itu tapi naik Paris walaupun bukan bapak. Dan dalam bidang-bidang lain dalam sidang kita ini ramai wira. Itu sebabnya tema kita pada pagi ini panggilan seorang wira yang teguh. Nah, seperti pembacaan pada malam tadi yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Aku na bacaan nga man ko bacao. Haranay tan nakabaca di nats dilat. Atau ayat firman Tuhan tadi. Bakit akan kayo perkongsian kita daw bayno? Ngawitan ko ditino.
Sebagai pendahuluan, semua manusia dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kan? Berasal Tuhan kan? Semua manusia di bumi ini dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih atau terpilih. Kemudian dapat hitinga, dipilih itu ditentukan oleh diri sendiri. Sebenarnya semua manusia, Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk semua manusia, tetapi hanya sedikit yang terpilih karena ditentukan oleh pilihan sendiri. Sendiri yang telah menentukan dan menetapkannya. Dan pada pagi ini, kita yang ada dalam ruangan gereja ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena kita telah menetapkan pilihan untuk mengikut Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi Yesus Kristus dan menetapkan hidup untuk pergi kepada kebenaran dan menjauhkan kejahatan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena keputusan diri kita sendiri. Dalam prinsip panggilan, secara universal ataupun penggunaan seluruh penggunaan meetingnya memakai, tetapi dalam prinsip firman Tuhan, yaitu kita dipanggil untuk tujuan supaya kita diutus. Linoho tokoh, kita dipilih untuk tujuan supaya kita juga diutus. Kita bukan hanya sekedar dipanggil, seperti tema pada hari ini, panggilan seorang wira. Tetapi panggilan seorang wira itu bertujuan supaya dia diutus pergi. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, berbicara tentang Rasul Petrus yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bacaan terkontenu. Tetapi Yesus juga berkata kepada Rasul Paulus, engkau kuutus kepada domba-dombaku. Kemudian apa prinsip dalam panggilan ini adalah kita juga diutus. Kita ada keterlibatan secara langsung di dalam panggilan Allah. Akan kamu kinangau takono, galit bangsa sedap digay. Kita dipanggil. Kan kamu kinangau takono panggilan. Lahawan na may dipanggil untuk menyanyi di depan dan bukan sekadar untuk berdiri tetap saja, tetapi mulung pada gagaran penatua cima dia harus diutus untuk menyampaikan lagu. Dan dari titik permulaan bergagar dan akhirnya sekarang dipanggil sebagai penatua. Dan begitu juga kita, seluruh umat manusia dan seluruh jemaat Tuhan dalam sidang ini, ada keterlibatan di dalam panggilan Allah. Allah yang memanggil dan memilih kita, dan kita diutus, dan kita harus mengerjakan sesuatu demi Allah. Yang berikut adalah kita dipanggil untuk menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Matius 10 ayat 16, seperti domba di tengah-tengah serigala, engkau akan kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini ada panggilan dan ada yang dimaksudkan sebagai utusan. Dan berikut adalah panggilan secara umum bagi dunia dan khususnya para wira pagi ini ialah panggilan untuk mengasihi Allah. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30 juga,
Lukas pasal 10 ayat 27 juga berbicara tentang hukum yang terutama ini. Mayan apa enggak? Semua manusia ini dipanggil untuk mengasihi Allah. Panggilan Allah. Tetapi isuan kasawaban itu cara khusus untuk pasukan wira. Itu kita dipanggil oleh Allah untuk mengasihi Allah satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Yohanes 25. Aisyah Yohanes 25. Yohanes 21. Karena dati kitabku agaya ditulis nga memang ana di kasansad da mata ko. Sahut tadi ta kita. Yohanes 21 ayat 15 berbunyi demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya, ayat 17, untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tidak salah teks yang dipilih oleh Wira pada hari ini lewat panggilan seorang wira yang teguh, tema yaitu 2 Petrus 1 ayat 10. Di dalam kitab Injil yang kita baca sebentar tadi menceritakan tentang Yesus berkata-kata kepada Simon Petrus yang disebut Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jadi itu sebabnya di dalam kitab tulisan Petrus ini, 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Ia mengerti benar tentang maksud panggilan Allah ini. Walaupun di dalam ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 ini berbicara tentang poin-poin yang harus menjadi identiti, harus dikerjakan, sikap dan tingkah laku yang ada pada diri seorang yang dipanggil ini. Tetapi titik poin sebenarnya panggilan Allah terhadap Petrus dan panggilan Allah terhadap Wira dan seluruh kita pada pagi ini yaitu mengasihi Yesus. Hukum Allah yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allah. Men, mengasihi Tuhan itu nanti panggilan kinarahingan. Kalau kita sudah mengasihi Allah, maka ada panggilan-panggilan Allah yang dihas untuk setiap pribadi-pribadi kita. Mereka tanda titeno belajar deh. Oleh sebab diri, teks yang kita pelajari pada pagi ini dalam kitab Roma pasal 8, mintangai toko di kitab Roma pasal 8 ayat 28 Gisom 31. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-31, saya bacakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya, ayat 30, dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jelas itu berasal Tuhan pelajaran nanti atau baca nanti di suan kesuaban itu tentang identiti seorang wira, orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu mengasihi Allah. Dan panggilan Allah yang selebihnya ini akan dinyatakan pada waktu titik mula kita membawa hidup kita untuk mengasihi Allah. Kita belum dapat melakukan kerja-kerja panggilan-panggilan lain dalam posisi-posisi setiap pribadi kita sebelum kita menuktahkan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Tapi pada waktu kita mengasihi Allah, maka ada buah-buah roh, maka ada sifat-sifat ilahi yang Allah tanamkan dalam hati kita, yang kita rindu untuk kerjakan. Amin. Langadon tekodi pepawon saya di tindakan-tindakan hasil daripada keputusan kita menyahut panggilan Tuhan untuk mengasihi Allah. Demikian nanti pelajaran nanti di suan kesuaban itu atas tema panggilan seorang wira yang teguh. Panggilan seorang wira yang teguh. Napa di kasadapon kabalajar takono pengkuro cara-cara dati memelihara supaya panggilan Allah untuk mengimani Yesus Kristus ini dan akhirnya mengasihi Dia itu tetap kuat dalam kehidupan kita. Kaisar dapat pelajaran nanti ayat 28. Bacaanku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertama, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggilnya. Inilah pekerjaan Allah yang pertama. Oi, ngelihat ya. Para iringan na music. Pekerjaan Allah yang pertama yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggilnya. Turut bekerja. Mayan Dia tidak membiarkan kita untuk sendiri bekerja. Dia tidak membiarkan kita untuk berpenat lelah. Tetapi pada saat Dia memanggil kita, maka Allah juga akan turut bekerja. Amin. Linahaw takona payaham hirina Tuhan kadaud turut bekerja. Ay palagasan na Tuhan na mengeluh yati. Tetapi kita seringkali juga mengeluh. Hari keluhan-keluhan natin. Ay amuk nagiyati dia mengeluh. Toko-toko Alkitab yang lain. Seperti Ayub. Tokoh Alkitab. Banyak sekali keluhan-keluhan dia. Apa tidak? Anak-anak dia mati. Rumah dia terbakar, binatang dia dirompak dan terbunuh, dan akhirnya dia sendiri menjadi kurapon, kempugon. Arah kempugon itu, siap kayak kempug dia, kukut-kukuton. Kadang-kadang aku mata lau kadau, tekan nepot arah saman ya, lay dah kukupansu ya hom. Mbak, ramai nemukut kukut. Tuh, ares. Apa tidak binangaluh Ayub? Kiluka peseluruh tinandau. Istrinya tampil lagi. Ayub. Kutuk kau pagi kinarahingan nuhom patay na kadisawah daw.
Saya tak belingangaton, berarti ya. Siapa yang tidak sakit hati? Tetapi Ayub berdiri dan dia sadar tentang keadilan Allah. Dia sadar tentang keagungan Allah. Dan dia sadar bahwa Allah juga turut bekerja lewat penderitaan yang dia alami. Mega lagi dati, walaupun kita dalam kesakitan, walaupun kita dalam penderitaan, tetapi yang pertama ini, Allah bekerja lewat penderitaan kita. Amin. Allah bekerja lewat kesusahan nanti. Dan ini yang pertama kita pelajari tentang Allah turut bekerja, yaitu Dia bekerja lewat penderitaan kita. Seperti Ayub pasal 5 ayat 17 hingga 18. Sebenarnya kita mampu untuk melangkah sendiri. Kadang-kadang kita membelakangi peraturan-peraturan firman Tuhan dan peraturan-peraturan hukum alam dan tentang pengajaran-pengajaran sekuler. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Yesus, Dia turut bekerja. Dia bekerja lewat penderitaan kita. Poin yang pertama yaitu Allah tidak bekerja dengan memakai jalan pintas, memoting kan dusun, sutkat kan Melayu, nunduri pahamani memoting, supaya dia akan terus percaya. Maka dia memoting supaya mendapatkan kejayaan ini, yaitu dia merasuah. Akhirnya berjaya. Tapi itu bukan tindakan yang Tuhan inginkan. Tapi Dia atau Yesus ingin bekerja lewat penderitaan kita. Allah tidak ingin sesuatu pekerjaan itu dengan jalan pintas. Proses itu sangat penting. Itu sebabnya banyak contoh dalam Alkitab yang melewati proses yang sangat panjang. Yaitu seperti Yusuf. Dia pernah dikecilkan, diranda-randakan oleh keluarganya. Dan akhirnya dijual. Dan akhirnya dipenjara. Dan akhirnya digoda. Dan akhirnya, digoda dulu baru dipenjara. Tetapi proses Tuhan sangat indah dalam kehidupan Yesus. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di dalam pemerintahan raja di Mesir. Sangat jauh prosesnya. Begitu juga Musa. Dia dididik di dalam istana Raja Firaun, Raja Mesir. Tetapi Allah tidak memperduli semuanya itu, karena dia dididik di dalam ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Tetapi Allah membawa Musa kepada gurun selama 40 tahun dan campur 40 tahun menjadi 80 tahun. Akhirnya dia berjaya membawa umat Allah kembali ke tanah Kanaan di Israel sekarang setelah mencapai 80 tahun. Lain-lain proses Tuhan. Inilah proses Allah. Dan sejarah Daud juga. Daud pada awalnya sebagai gembala domba. Dan pada waktu dia melawat abang atau kakaknya, kan bahasa di Indonesia, dia dihina, dia dimarahi waktu di tempat peperangan. Tapi Tuhan mengubah dan memproses hidupnya sehingga dia menjadi pemiucik, kecapi di rumah Raja Salomo. Pada saat Salomo diganggu, emosinya terganggu. Akhirnya dia diurapi pada usia muda. Dan akhirnya dia menggantikan Saul sebagai raja. Dan menjadi raja kedua yang diberkati oleh Tuhan. Dan oleh Raja Daudlah, maka generasi-generasi yang percaya akan Tuhan, sehingga kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah terjadi. Daudlah nenek moyang Tuhan Raja damai kita. Yang kedua,
Allah turut bekerja lewat potensi kita. Allah memakai orang yang mau bekerja, yang mengakui kemampuan mereka. Tetapi Allah menolak orang yang tidak mengakui kemampuan mereka. Mengakui kebolehannya, mengakui karunia-karunia-Nya, mengakui apa yang ada dalam dirinya. Nakombal hukurangau, ulandat pemain-main ke pengkurari. Ngaberas kadau, iti ya punya yati. Empas itu modahiti pemenggunaan ka. Nga tambaay na di katua kampung dati pemain-main daw. Guminayo to modahiti pemenggunaan ka. Isay iti guminayo to modahiti pemenggunaan. Ang katangan. Puji Tuhan. Ay so minangangkat. Kemayon na pa nga kita sadar tentang kemampuan kita, potensi yang ada dalam hidup kita yang Allah ingin kerjakan, yang ingin Allah ubah supaya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Potensi juga membawa maksud lain, yaitu bakat atau seni. Potensi juga yaitu kebolehan, kepakaran. Dan yang berikut adalah karunia rohani, mengajar, menghibur, menolong, dan sebagainya, karunia-karunia rohani. Ay sanay dati dititin ngaharohot karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ada bakat-bakat, ada kelebihan-kelebihan yang terjadi di hilau kepenantian, yang kadang diolah karena latar belakang keluarga, yang kadang tersedia karena memang karunia yang milik Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Dan tidak ada manusia yang tanpa karunia dan bakat. Paling tidak, yaitu bakat untuk menyanyi. Hari tak kalau menyanyi, tidak dengan lewat sendikatan, tapi hatinya hari mengonsul. Menyanyi lagi naudau. Hari hiti tamu kalau mengonsul ke tangan. Wah, kalau ngai mengonsul. Mengonsul memarahi Tuhan. Antakan atau kopi kalau mengonsul. Karena takut tembolok dengan sinding ya. Nah itu sudah mengubah hati kita juga, timbul rasa puji-pujian. Orang otak kau ribut, disanyap-sanyap, menghibur hati kita. Tapi saya bibarak-barak, wirai saya bibarak-barak memiliki potensi dan karunia-karunia yang istimewa. Amin. Wanita-wanita Israel merak-perak memiliki karunia dan potensi yang luar biasa. Amin. Allah wira. Ade, jangan kalah wahai wira. Wira-wira Israel merak-perak memiliki karunia yang berapi-api, yang bermarak-marak. Amin. Nah, harus kita kure. Puji Tuhan. Kemudian apa nga? Dia bekerja, Allah bekerja lewat potensi kita. Nagal di wakay Musa. Musa na potinga batil, goom. Nupa swaidi. Dia adalah tidak pandai berkata-kata, patah lidah, kedawidila. Dan dia mengakui itu di hadapan Tuhan. Oi Tuhan, pengkuro hugati sumiliudot, wayaon ang pimpinan di bangsa Israel tagaya diti. Sedangkan dila utiho makadaw kadi Musa. Tapi Tuhan melakukan mujizat.
Dia berkata, "Anu Harun tempinai noh memiau noh," berkata-kata bagi dia. Memang dat oleh Huan kudit ayat nung haro bahwa Tuhan telah mengubah lidah Musa disembuhkan, akhirnya dia dapat berkata-kata. Tetapi beros kaki nerahingan, netahu oleh Huan beros kaki nerahingan, "Hai Daud, apakah yang ada di tanganmu?" Nunu nahara hidria kaki nerahingan kumadi Musa kan ke Daud. Lalu Musa berkata, "Iti natungkat ay Tuhan ka. Paligodo na tungkatno." Paligodo na Musa ngasiliw ng tulano itungkat. Kamayan na pa nga, Tuhan sangat memperhatikan kita pada saat kita mengubah hati kita untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan akan menetapkan karunia masing-masing dalam kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jemaat dan memberkati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tongkat yang ada pada kita, kebulihan yang ada pada kita. Saya memang sangat respect dengan saudara saya Jasli. Tuhan memberkati kemampuannya dalam soal tukang masak. Dan banyak masa dia untuk memberkati kita di SIB Marakparak dalam masakan. Ay siya minghibo magansak ako dito mitika. Tetapi ailan ko harap masakan daw, potadan daw ng takanda through yung activity gereja. Ailan ko disuan na sidang dati. Agum mo ipawan sayon. Aray tailan ko da sumakit. Ngarumi kat dahiti gereja. Dapapawan say da karjan sidang. Hari tailan ko dat kakurangan. Ay sa pendapatan tetap. Tetapi dia mengolah keuangannya supaya dia dapat memberi di hadapan Tuhan. Karena dia mengenal panggilan yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu mengasihi Allah sungguh-sungguh. Amin. Berikut pelajaran nanti di suan kesabaran itu ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dituntunnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang berikut ayat yang ke-29, yaitu semua yang dipanggilnya telah ditentukannya dari semula menjadi segambar dan gambaran anaknya. Yesus Kristus yang lahir ke dunia 2000 lebih tahun yang lalu. Dia adalah seperti kata firman Tuhan, Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang tidak ada cacat celannya. Manakala Adam yang pertama telah jatuh di dalam dosa. Penciptaan manusia dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi Adam yang dibentuk oleh Allah sebagai serupa dan segambar dengan Allah telah merusak hubungannya dengan Allah dalam hal jatuh di dalam dosa. Naratu disuang dosa. Jadi image dan gambaran Adam terhadap Allah ini telah rusak, naraat. Sedangkan yang mula-mula dia penuh kemuliaan. Antara lain gambaran Allah benar-benar terbukti dalam kehidupan Adam dalam sejumlah besar atau banyaknya binatang-binatang dan sejumlah banyak dan ramainya pokok-pokok. Dia dapat memberi nama satu per satu. Luar biasa kayak. Gisam na natungkusan natin dana. Katutun takaw di karabaw. Oh, hadi karabaw. Kan ka, oh, hadi karabaw kisungar ka. Oh, hadi wogok kisangaw ka. Tetapi karena kemuliaan Allah, maka Adam
penuh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengurus dunia. Tapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka segala-galanya telah berubah. Adam dan Hawa yang tidak mengenal dosa akhirnya malu. Karena dia rasa ada takut di sana ginau, tercemar oleh dosa. Tapi Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, Dia yang telah mematahkan kuasa maut, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah maut atau kematian menjadi kehidupan kekal. Dan itulah panggilan Allah terhadap Yesus Kristus, yaitu menyelamatkan dunia. Semua yang dipanggilnya telah ditentukan dari semula menjadi segambar dan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada hari ini, kita wahai wira-wira, kita harus sadar tentang kehadiran Tuhan di kota Bethlehem dan kepada dunia ini. Yaitu Dia ingin mencari anak-anaknya yang telah hilang. Dia ingin menggihum diau, ditulun-tulun, diserupa dan segambar dengan Dia. Itu sebabnya Dia mati dan dibunuh di atas kayu salib. Dan akhirnya misi penyelamatan atau karya penyelamatannya akhirnya terlaksana pada waktu Dia terangkat ke surga. Dan ramai orang kita telah dipulihkan. Dan itu sebabnya pertama yang kita pelajari di bawah poin ini, yaitu mendorong kita untuk tetap mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Kalau kita sadar tentang identiti kita, maka kita akan mengolah kehidupan kita untuk terus mempertahankan hati kita untuk mencintai Allah, membenci kejahatan. Kita akan tetap mencintai Allah karena kita sadar Tuhan kita Yesus Kristus adalah kudus adanya. Dan itu sebabnya kita membawa hidup kita supaya tetap suci dan kudus, supaya kita akan tetap mengasihi Allah. Aisyah menghalang dati untuk tetap mengasihi Allah. Yang berikutnya itu memiliki tanggung jawab untuk menakluk segala ciptaannya dan menjadi wakil Allah di bumi ini. Semua yang dipanggilnya ditentukan untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Menjadi dota daki nerahingan kadi kesedep. Menjadi alat daki nerahingan dahiti pemagunaan diti. Tetapi kadang-kadang kita tidak berfungsi menjadi anak Allah, menjadi duta Allah di bumi ini. Kadang-kadang kita akan menjadi batu sandungan kepada orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi sandungan kepada keluarga atau jemaat kita sesama sendiri. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ini telah ditetapkan oleh Allah dari semula menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, maka kita harus berfungsi sebagai duta Allah. Pemain peti duta di tengah utusan. Sanggira adat sumiliw kadat utusanem, kita harus membawa identiti kita, gambaran kita sepenuhnya bahwa kita ini adalah utusan dari sesebuah tempat. Aisyah pandat kita diutus, mungkin dat isaibi marak-parak mengutus kita untuk memasai da gereja ada hilad banggi. Jadi habar dapat dihilad dinga ya hai dapat tinga utusan dah hilad laguhang. Sudah salah. Tapi kalau kita ini sudah menjadi utusan, maka kita harus menggambarkan atau menceritakan ataupun menyebut tentang siapa yang mengutus kita. Amin. Kita menjadi duta Allah di bumi ini. Yang ketiga di bawah poin mendorong kita untuk tetap mengasihi Allah, mencintai kebenaran,
Semua yang dipanggilnya telah ditentukan dari semula untuk menjadi segambar dan gambaran Allah, yaitu tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak mencuri kemuliaan Allah. Megalit berasku ditinu, yaitu banyak hal yang sering membuatkan kita mencuri kemuliaan Allah. Kita tidak membawa identiti Allah dalam kehidupan kita. Yesus semestinya yang sulung. Kemudian kalau kita membawa sesuatu yang menjadi kebanggaan terhadap gereja kita, menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan, biarlah Yesus Kristus yang sulung itu satu-satunya yang dimuliakan. Yesus yang selamanya akan mendapat kehormatan yang tertinggi. Yesus satu-satunya teladan yang agung, dan Yesus menjadi yang terutama daripada yang utama. Sebab Ia yang datang dari sorga, Ia yang bangkit daripada kematian, dan Ia juga yang telah terangkat ke dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada yang dapat melebihi semua perkara ini. Dan itu sebabnya kita jangan mencuri kemuliaan Allah. Kita ini adalah gambar dan segambar dengan Allah, tetapi bukan Allah. Akan kaki nerahingan. Dan kita jangan mencuri kemuliaan Allah. Ayat yang ke-30 dan merupakan terakhir pelajaran kita pada pagi ini. Beraskan ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yang ketiga kita pelajari pada hari ini, yaitu Allah di pihak kita, yaitu bagi kita yang dipanggilnya. Wira-wira yang dipanggil Tuhan, sadarlah bahwa Allah di pihak kita. Dia yang memberi kemenangan. Beraskan Yesaya 41 ayat 10, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada umatnya dan kemenangan kepada kita para wira-wira. Yang kedua, Tuhan adalah penolong. Ibrani 13 ayat 6, dan selalu dikatakan oleh Daud sendiri, walaupun dia raja, banyak tentara-tentaranya, tetapi dia tetap mengakui bahwa Tuhan adalah penolong dan gunung batunya. Yang ketiga, tidak yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28 hingga 30. Bapa kita adalah maha besar, tidak teranya, dan Dialah yang akan terus memegang kita. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Yang keempat, roh yang ada pada kita adalah lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Firman Allah berkata bahwa roh Allah yang diam di dalam diri orang percaya adalah roh yang besar. Saat kita memberi keputusan untuk mengasihi Allah, pada saat itulah roh Allah diam di dalam hidup kita. Amin. Kita berjalan di dalam roh dan pimpinan Tuhan. Kita percaya roh Allah yang bertindak dan berkata-kata pada saat kita tidak mampu berkata-kata di hadapan Tuhan. Megali pembacaan tako diteno dinawiti pastor. Pada saat ada keluhan-keluhan dalam hati kita, roh Allah yang ada dalam hati kita itu akan berkata-kata kepada Allah. Roh Allah yang membicarakan kita dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal dan mengasihi Allah. Roh Allah lah yang menuntun kita, hidup kita untuk tetap kuat di hadapan Tuhan. Dan kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan roh Allah ini memampukan kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis, melawan segala godaan, melawan segala pencobaan,
mengatasi penganiayaan, mengatasi kesusahan, dan membedakan ajaran-ajaran palsu yang datang di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang mengenal dan menyadari akan panggilan Tuhan. Kita adalah wira-wira yang sudah dipanggil dan yang telah menetapkan diri kita sendiri untuk pilihan kita adalah mengasihi Tuhan. Ngatan Bapak pemain music mari di depan. Ngatan pun lagi memimpin pujian di Teno. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai tindakan penyerahan kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Mari kita berdiri bersama-sama. Aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita renung ayat ini. Yohanes 21 ayat 15 sehingga ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Menjawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala dan tutup mata.
Biarlah ayat ini berbicara kepada kita pada pagi ini. Kata Yesus untuk para wira-wira yang ketiga kalinya. Wahai wira-wira, apakah engkau mengasihi aku? Untuk yang ketiga kalinya Yesus berkata kepada para wanita-wanita Isai Bimarakpara. Wahai wanita Isai Bimarakpara, apakah engkau mengasihi? Untuk pemuda-pemudi Isai Bimarakpara, untuk anak-anak Isai Bimarakpara, untuk warga emas Isai Bimarakpara, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban itu hanya terdapat dalam hati kita bersama-sama. Akuilah itu di hadapan Tuhan bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Yesus yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Ia daripada tempat yang tertinggi dan penuh kemuliaan, tetapi dia rela menjadi baik, datang ke dunia ini dan melewati wanita yang penuh najis dan dosa seperti Maria yang terhina. Dan Yesus datang kepada dunia yang penuh dosa ini untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16 berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lebih dahulu mengasihi kita dengan datang daripada sorga penuh kemuliaan, tetapi mengakhiri hidupnya untuk mati di atas kayu salib, dan sekarang hidup selamanya di dalam kerajaan sorga. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
kerinduan kami itu. Supaya sehingga akhir hidup kami didapati dan terbukti bahwa kami adalah wira-wira yang setia. Kami adalah jemaat Tuhan yang setia di Saibin Barang. Saya minta kesudian daripada pastor untuk mengakhiri syukur untuk firman Tuhan. Kita dengar bersama pakai ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kami telah disajikan firman Tuhan yang begitu memberi menguatkan, menegur kami, memperingati kami. Apa yang telah disampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami hadam dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami usahakan sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan itu. Dan kami mohon kebenaran dari Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami untuk melakukan apa yang telah difirmankan, yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami Tuhan, semua jemaat Tuhan dapat dikuatkan dan dihibur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan terus menerus memberkati dia di dalam segala perkara. Apapun yang diperlukan sesuai dengan kehendak Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam berkat-berkat kehidupan, dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah jemaat Tuhan yang mendengar, kami semua yang mendengar hari ini, terus menerus diteguhkan di dalam iman dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan ucapan syukur atas firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.